Pada musim 2020-2021, Real Madrid harus mengatasi sebanyak 60 kasus cedera pemain. Namun catatan itu menurun drastis hingga kurang dari 30 kasus pada musim 2021-2022. Kira-kira apa yang membuat hal itu terjadi? Adalah Antonio Pintus, sosok legendaris yang dikagumi pelatih hingga pemain dan dipuja oleh Florentino Perez. Pintus memang bukan sosok sembarangan. Dia yang bekerja sebagai pelatih kebugaran sudah berhasil membuat sejumlah klub top Eropa alami kejayaan. Karir kebugaran Antonio Pintus. Antonio Pintus memiliki perjalanan karir yang luar biasa hebat. Di usia 29 tahun, dia sudah dikontrak oleh Juventus melalui saran pelatih Giovanni Trapattoni. Sebelumnya, Pintus memang sudah berpengalaman di klub lokal Turin, AS di Settimo. Kemampuannya yang mengagumkan lantas membuat raksasa Italia tak ragu untuk mempekerjakannya. Di pusat latihan Juventus, Vinovo, Pintus memiliki pola latihan yang tergolong sederhana. Mulanya dia akan meminta pemain untuk rutin melakukan pemanasan dan melatih otot secara bertahap, untuk kemudian diikuti dengan latihan intensitas tinggi. Gaya latihan Pintus kemudian dikombinasikan dengan pola makan sehat yang sesuai dengan standar klub. Dari situ, para pemain klub berjuluk La Vecchia Signora bisa memiliki stamina yang luar biasa hebat. Pintus yang sudah bekerja di Juventus sejak tahun 1991, kemudian tetap bertahan di klub ketika pelatih Giovanni Trapattoni hengkang pada tahun 1994. Marcelo Lippi yang ditunjuk sebagai alenator selanjutnya tetap mempercayakan stamina para pemain kepada Pintus. Bekerja sama dengan Marcelo Lippi membuat Pintus catatkan sejarah emas bersama Juventus. Dia berhasil menggondol trofi Serie A pertama dan melanjutkan sampai ke level Eropa. Kehebatan pola latihan yang diterapkan Pintus membuat pemain-pemain seperti Ciro Ferrara, Roberto Baggio, Gianluca Vialli, hingga Alessandro Del Piero jadi kian garang. Di final Liga Champions Eropa, Juventus berhasil kalahkan Ajax Amsterdam melalui babak adu penalti dengan tambahan pasukan seperti Zinedine Zidane, Filippo Inzaghi, dan Edgar Davids. Juventus kian berjaya di Italia dan bahkan kembali masuk ke partai final Liga Champions Eropa. Sayangnya dalam dua laga pamungkas yang dijalani, si Nyonya Besar harus tumbang dari Borussia Dortmund dan Real Madrid. Setelah era kejayaannya di Juventus usai, Pintus putuskan hengkang ke Chelsea, di mana dia mengasuh pemain hebat lainnya seperti Gianluca Vialli, Dennis Wise, Gustavo Poyet, Tore André-Flo, hingga Roberto Di Matteo. Sama seperti saat bekerja di Juventus, Pintus berhasil membuat pemain Chelsea punya fisik yang oke. Para pemain jarang cedera dan tidak terlihat ngos-ngosan meski bermain selama 90 menit penuh. Buah dari kerja keras itu pun berujung pada sejumlah trofi bergengsi yang diraih. Semacam Piala FA, Piala Liga, Charity Shield, Piala Winners, hingga Piala Super Eropa. Usai bekerja sebagai pelatih fisik Chelsea, Pintus terus melalang buana ke sejumlah klub top Eropa. Dia pernah bekerja untuk tim Prancis, Marseille, hingga ke klub Inggris Sunderland. Merajut musim ajaib bersama Real Madrid dan Inter Milan. Pada tahun 2016, Antonio Pintus lalu bergabung dengan Real Madrid. Kedatangan Pintus ke klub asal ibu kota Spanyol adalah permintaan langsung dari Zinedine Zidane. Sebagaimana diketahui, Zidane pernah bekerja sama dengan Pintus ketika keduanya masih di Juventus. Zidane yang saat itu masih berposisi sebagai pemain merasakan betul dampak yang diberikan oleh Pintus. Dia yakin bila hal luar biasa yang dilakukan di Juventus juga akan dibawa Pintus ke anak asuhnya di Real Madrid. Benar saja, bersama Antonio Pintus, Real Madrid asuhan Zinedine Zidane berhasil memenangkan gelar Liga Champions Eropa secara beruntun. Pintus mampu membuat pemain bertahan hingga 90 menit lamanya tanpa rasa lelah yang berarti. Dia yang masih bekerja di Real Madrid pada musim 2016-2017 mengaku telah memberi latihan khusus kepada para pemain menjelang laga final.
Hasilnya Real Madrid bisa dengan mudah melibas Juventus dengan skor telak 4-1. Namun sayang, ketika Real Madrid dilanda krisis seperti Ronaldo yang meminta hengkang, Gareth Bale yang masa depannya tak jelas, sampai Sergio Ramos yang dikabarkan berseteru dengan Florentino Perez, membuat pelatih Zinedine Zidane putuskan undurkan diri dari manajemen klub. Di situ, pelatih asal Perancis membawa serta seluruh stafnya untuk pergi kecuali Pintus. Ya, Pintus dilaporkan juga terlibat friksi dengan Zidane hingga membuat keadaan kian kacau. Di era Julen Lopetegui dan Santiago Solari, pekerjaan Antonio Pintus di Real Madrid masih aman. Namun, tepat setelah Zidane kembali ditunjuk sebagai pelatih, dia terbuang dan digantikan oleh Grégory Dupont. Disingkirkannya Pintus dari Real Madrid kemudian menjadi berkah tersendiri bagi Inter Milan. Melalui Antonio Conte yang jadi pelatih baru klub ketika itu, Pintus diminta untuk membuat skuad Inter Milan jadi lebih bergairah. Hasilnya bisa kita lihat bahwa pemain seperti Romelu Lukaku mampu kembali ke performa terbaiknya. Lebih dari itu, Lukaku juga sukses menurunkan berat badan dan bisa mendapatkan tubuh ideal sebagai seorang penyerang. Tidak hanya itu, nama-nama seperti Matteo Darmian, Ashley Young, hingga Lautaro Martinez juga sanggup berlari kencang selama 90 menit tanpa henti. Pintus tidak hanya membuat anak asuhnya memiliki stamina lebih spektakuler. Seperti biasa, dia juga menjadikan seluruh pemain tidak mudah terkena cedera. Bagiku dan Conte, kekuatan adalah aspek yang paling penting. Aku tidak mengikuti tren, tapi aku setuju dengan pelatih bahwa untuk meraih banyak target, kita harus berlatih dengan baik. Untuk mengatasi kelelahan, kami menggunakan terapi pengeringan otot, bekerja dalam hal postur, pemijatan, dan mengisi kembali tenaga yang hilang dengan pemberian nutrisi yang tepat, ujar Pintus. Tak hanya mengedepankan aspek latihan fisik, Pintus juga bekerja sama dengan ahli nutrisi Mato Pinsella. Dengan begitu, Pintus bisa dengan mudah mengatur bentuk tubuh ideal para pemain. Puncak dari kerja kerasnya di Inter Milan tentu diraihnya trofi Scudetto Serie A. Inter Milan berhasil meraih gelar juara Liga setelah menunggu selama 11 tahun, sekaligus meruntuhkan dominasi Juventus di kancah domestik. Kembali ke Real Madrid dan ciptakan musim sempurna. Ketika Antonio Pintus sukses meneruskan jejak keemasan karirnya sebagai seorang pelatih kebugaran, Real Madrid justru alami krisis cedera ketika Grégory Dupont mengambil alih kendali. Los Blancos dihantam permasalahan seperti tidak bugarnya pemain andalan semacam Sergio Ramos, Marcelo, Marco Asensio, Eder Militao, hingga Thibaut Courtois berkali-kali cedera. Itu belum termasuk Eden Hazard yang sempat kelebihan berat badan. Ketika Zinedine Zidane putuskan pergi pada akhir musim 2020-2021, Grégory Dupont juga hengkang. Dari situ pelatih Carlo Ancelotti yang dipanggil kembali tak ragu untuk memulangkan sosok Antonio Pintus ke Estadio Santiago Bernabéu. Seperti yang sudah sempat disinggung di awal, kepulangan Antonio Pintus membuat Real Madrid tak lagi akrab dengan masalah cedera. Mereka justru kian meledak hingga mampu tampilkan performa yang begitu sempurna. Puncaknya pemain seperti Thibaut Courtois, Dani Carvajal, David Alaba, Eder Militao, Ferland Mendy, Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, Karim Benzema, dan Vinicius hampir selalu menghiasi susunan 11 pertama di Liga Champions. Lebih istimewanya lagi, pemain-pemain tersebut tak jarang bertempur dalam waktu 120 menit lamanya di kompetisi Eropa. Real Madrid kembali menggondol trofi Liga Champions Eropa setelah menjadi raja di kompetisi La Liga. Ketika diwawancarai oleh seorang reporter tentang rahasia performa gila El Real di Liga Champions Eropa, Luka Modric yang sudah menginjak usia 36 mengatakan secara jelas bahwa ini semua berkat Antonio Pintus. Mendengar hal tersebut, Pintus merasa sangat terhormat. Sambil bergurau, dia mengaku bila terdapat suatu masa di mana para pemain Real Madrid sangat membencinya.
Ini adalah metode beradaptasi dengan tim yang berbeda dan kebutuhan yang berbeda. Dorong pemain hingga melebihi batasnya tetapi tetap dengan hati-hati. Aku tahu mereka terkadang membenciku. Ketika dia memanggilku untuk kembali, dia mengatakan kepadaku, "Aku ingin tim berlatih dengan banyak intensitas." Dan aku mengatakan kepadanya untuk tidak perlu khawatir, kata Pintus. Intensitas metode latihan Antonio Pintus. Antonio Pintus memang tak ragu untuk menerapkan metode latihan dengan intensitas tinggi. Meski sederhana namun terlihat kejam. Stamina setiap pemain bakal dikuras habis dengan berbagai latihan fitness sederhana, mulai dari sit up, push up, plank, stretching, hingga lari bolak-balik. Kemudian mereka juga diminta untuk mengenakan hipoksia atau alat untuk berlatih di area ketinggian. Hal itu tentu membuat pemain merasa tidak nyaman usai pasokan oksigen yang mengalir jadi sangat terbatas. Dengan keadaan tersebut, pemain dipaksa berlatih untuk membentuk ketahanan fisiknya dengan latihan 2 kali sehari menggunakan metode tersebut. Dalam melatih kebugaran fisik, para pemain juga akan melewati tahap latihan seperti instability training atau latihan ketidakstabilan, di mana mereka akan dibekali alat khusus guna membentuk kewaspadaan dalam setiap kondisi. Kemudian ada juga sesi hamstring training yang tentunya berfungsi untuk melatih otot hamstring. Terakhir, pemain juga akan mendapat sesi elasticity and absorption atau elastisitas dan penyerapan. Pada sesi ini dengan menggunakan alat khusus, para pemain akan diminta untuk berlatih dengan cara melompat dan mendarat pada titik yang sudah ditentukan. Ini berfungsi untuk melatih otot agar rileks dan tidak mudah terkena cedera. Pada gelaran pramusim 2022-2023 ini sendiri, Antonio Pintus sudah memulai latihan dengan seluruh pemain Real Madrid. Seperti biasa, pemain akan melewati 2 sesi latihan, yaitu pada pukul 10 pagi dan 17.30 sore waktu setempat. Selain itu, mereka juga tak jarang ditempatkan di suhu yang mencapai 35 derajat. Ini menjadi sesuatu hal yang biasa terlihat di klub sekelas Real Madrid, di mana pelatih Carlo Ancelotti yang menaruh kepercayaan penuh pada Pintus terus menjunjung optimisme tinggi untuk arungi musim-musim penuh prestasi.